Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alawa, SHMM, selaku Ketua Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab, BA MAG. Yang kami hormati Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari, MPD. Yang kami hormati Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia, Ibu Maufiratul Hamtiah, MPD, dan yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah studi fikih, Ibu Yeniati Ulfa, MPDI, serta teman-teman Tadris Bahasa Indonesia yang kami sayangi dan kami cintai. Perkenalkan, nama saya Bella Dwi Lestari, program studi Tadris Bahasa Indonesia, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, semester 2A. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang toharoh dan sholat. Yang pertama ialah toharoh. Toharoh dalam Islam merujuk pada proses membersihkan diri dari hadas dan najis. Hukum toharoh adalah wajib bagi setiap muslim yang akan melaksanakan sholat, karena tanpa bersuci, sholat tidak sah dan dianggap tidak terima. Selanjutnya, terdapat 3 macam toharoh utama. Yang pertama, wudhu. Wudhu membersihkan hadas kecil dengan air. Dilakukan sebelum sholat dan aktivitas ibadah lainnya. Nomor 2, tayamum. Bersuci menggunakan debu sebagai pengganti air ketika tidak tersedia air untuk berwudhu. Dan yang nomor 3, mandi wajib. Dilakukan untuk menghilangkan hadas besar, seperti setelah keluarnya air mani, berhubungan badan, haid, nifas, atau meninggal dunia. Di dalam toharoh kan itu bersih dari najis. Najis itu ialah segala sesuatu yang dianggap kotor atau tidak suci menurut syariat Islam, yang dapat menghalangi sahnya ibadah seperti sholat dan harus dibersihkan terlebih dahulu. Najis terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, najis mukhaffafah atau ringan. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan selain ASI dan berusia di bawah 2 tahun. Cara menyucikannya cukup dengan membersihkan menggunakan air bersih. Yang nomor 2, najis mutawassithah atau najis sedang, meliputi kotoran seperti tinja, air kencing manusia dan hewan, nanah, darah, dan bangkai tertentu. Cara menyucikannya dengan membasuhnya dengan air, menggosok dengan tanah, atau metode lain yang sesuai. Yang nomor 3, najis mughallazah atau najis berat. Contohnya air liur anjing dan babi. Untuk menyucikannya harus dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan air bercampur dengan tanah. Selain itu, najis juga dibedakan berdasarkan wujudnya. Yang pertama, najis ainiyah, yaitu masih tampak wujudnya seperti berwarna, berbau, dan berasa. Nomor 2, najis hukmiyah. Itu tidak tampak wujudnya, tetapi secara hukum tetap dianggap najis dan harus disucikan. Selanjutnya ialah sholat. Sholat adalah ibadah utama dalam Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Sholat merupakan rangkaian ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan syariat. Sholat juga dianggap sebagai tiang agama yang menegaskan pentingnya dalam kehidupan beragama dan sebagai bentuk penghambatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hal-hal yang membatalkan sholat, meliputi berbagai kondisi dan perbuatan yang menyebabkan sholat tidak sah atau batal. Yang pertama, berhadas kecil maupun besar. Jika seseorang dalam keadaan hadas kecil, misalnya buang angin, buang air kecil, atau hadas besar seperti keluar mani, haid, nifas, maka sholatnya batal. Yang nomor 2, terkena najis. Jika badan pakaian atau tempat sholat terkena najis dan tidak segera dibersihkan, sholat menjadi batal. Yang nomor 3, terbukanya aurat secara sengaja dan tidak segera ditutup. Aurat yang terbuka lama saat sholat membatalkan sholat. Yang nomor 4, berbicara dengan sengaja.
yaitu mengucapkan kata-kata yang tidak terkait sholat, walau hanya satu kata membatalkan sholat. Yang nomor 5, makan dan minum dengan sengaja saat sholat, yaitu menelan sesuatu secara sengaja saat sholat itu menyebabkan membatalkan sholat. Yang nomor 6, bergeser dari arah kiblat. Jika posisi sholat bergeser hingga membelakangi kiblat, sholat batal. Yang nomor 7, tertawa terbahak-bahak. Tertawa dengan suara keras saat sholat membatalkan sholat, sedangkan tersenyum tidak membatalkan. Yang nomor 9, gerakan berlebihan atau terus-menerus. Bergerak dengan gerakan besar, melompat, atau bergerak 3 kali berturut-turut tanpa sebab membatalkan sholat. Yang nomor 10, murtad atau kehilangan akal. Keluar dari Islam atau menjadi gila membatalkan sholat. Yang terakhir, melakukan niat membatalkan sholat. Berubah niat atau niat membatalkan sholat saat sedang sholat juga membatalkan sholat. Ada juga beberapa macam-macam sholat, terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, sholat fardu atau wajib, seperti sholat 5 waktu yang wajib dilakukan setiap hari, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang nomor 2, sholat sunnah atau tidak wajib. Sholat yang dianjurkan tapi tidak wajib seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, Tarawih, Duha, dan Tahajud. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.